Cerita dimulai di sudut kota Manila yang ramai ada pemulung cantik bernama Anggita. Bayangkan di tengah gemerlap lampu klub malam yang menghiasi jalanan, Anggita dengan penuh semangat mengumpulkan sampah hanya untuk bertahan hidup. Suatu sore di saat Anggita sedang mencari barang berharga di antara tumpukan sampah, ia dihampiri seorang wanita. Wanita itu terpesona dengan kecantikan Anggita dan tanpa ragu menawarkan pekerjaan di klub malam tersebut. Namun Anggita menolak tawaran itu dengan tegas, baginya hidup di jalanan adalah pilihan terbaik daripada kerja di klub malam. Tak lama kemudian kakak Anggita bernama Galo datang menjemputnya. Galo adalah sosok yang sangat melindungi Anggita, terutama setelah kehilangan orang tua mereka. Setiap hari mereka berjuang bersama mengumpulkan puing-puing sampah untuk dijual kepada pengepul barang. Walaupun terasa berat, tapi inilah yang mengisi perut kosong mereka dan mereka saling mendukung satu sama lain. Suatu hari saat Anggita sedang beristirahat, dia bertemu dengan Dario, seorang pemuda tampan yang penuh karisma. Dario seolah memberikan sinyal kepada Anggita untuk mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Anggita mengikuti Dario ke sebuah tempat yang tenang dan sepi. Di sana Dario memberikan kalung indah sebagai tanda cinta mereka. Meskipun hubungan mereka mendapat tentangan dari Galo, keduanya saling mencintai dengan tulus. Di tengah kebahagiaan mereka, Anggita dan Dario tidak sengaja menyaksikan anak dari pengepul sampah yang lagi adu mekanik dengan pacarnya tanpa menghiraukan Anggita dan Dario. Momen tersebut membuat mereka terlena dan tak mau kalah. Pasangan ini pun tidak mau kalah, mereka berdua langsung meluncurkan rudal ke liang apem Anggita yang masih pink. Saking nyamannya, Anggita marah kepada Dario yang rudalnya tumpah di dalam. Sementara itu Galo kecewa sama pengepul karena harga yang ditawarkan untuk barang-barang hasil mulungnya yang murah dan merasa tidak dihargai. Setelah selesai dengan urusannya, Galo dan Anggita kembali ke rumah kecil mereka, tempat di mana setiap sudut menyimpan kenangan dan harapan. Di rumah, Anggita cepat-cepat membersihkan diri dan mempersiapkan diri untuk keluar rumah. Anggita minta izin sama Galo untuk keluar. Galo beri izin kepada Anggita. Sebelum pergi, Galo dengan lembut meminta Anggita untuk menjaga diri. Ia tahu betul betapa beratnya hidup dan sebagai kakak ia tak ingin Anggita mengalami kesulitan yang sama yang ia rasakan. Setelah dapat izin, Anggita melangkah keluar untuk bertemu Dario, seseorang yang telah mencuri perhatiannya. Malam itu tempat pertemuan mereka adalah lokasi yang tidak biasa di tengah tumpukan sampah. Namun Dario berhasil mengubah suasana yang suram menjadi momen yang tak terlupakan. Ia memberikan Anggita sebuah bunga simbol cinta yang tulus meski dikelilingi oleh ketidakberesan. Momen ini bukan hanya tentang sebuah bunga, tetapi juga tentang harapan dan impian yang mulai tumbuh di antara mereka. Saat malam semakin larut, mereka berdua menikmati kebersamaan, berbagi cerita dan impian. Anggita menyampaikan pesan Galo kepada Dario tentang pentingnya melanjutkan sekolah. Ia ingin agar adiknya tidak terjebak dalam rutinitas yang sama yang pernah ia jalani. Dario mendengar hal itu merasa terinspirasi dan berjanji untuk mendukung Anggita dalam mengejar cita-citanya. Karena suasana malam mendukung membuat mereka berdua jadi terlena hingga mereka berdua langsung adu mekanik lagi sampai-sampai Anggita marah karena Dario tumpahinnya di dalam liang apem Anggita lagi. Keesokan harinya Galo terbangun dengan semangat baru. Ia mengeluarkan tumpukan koin yang telah ia tabung lama. Ini semua untuk membantu Anggita melanjutkan sekolah. Melihat dedikasi dan perhatian Galo, Anggita merasa terharu dan Galo mengingatkan Anggita untuk tidak mengecewakannya. Ia menginginkan yang terbaik untuk adiknya dan menaruh harapan besar di pundaknya. Namun malam berikutnya ketika Anggita kembali menemui Dario di tempat yang sama, tapi suasana berubah. Dario dengan penuh keberanian mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Namun Anggita menolaknya. Ia menginginkan kesuksesan dan pasangan yang juga sukses, bukan hanya sekedar berpacaran. Dario merasa marah dan terhina menganggap Anggita meremehkan kehidupannya. Pertengkaran pun tak terhindarkan di antara mereka berdua. Sementara itu Galo yang melihatnya Anggita pulang larut malam mencoba untuk menegurnya. Namun Anggita menolak dan membangkang, merasa sudah dewasa dan mampu mengurus hidupnya sendiri. Konflik ini semakin memanas dan membuat Galo merasa putus asa. Dalam usaha untuk menenangkan pikirannya, Galo pergi keluar dan tanpa diduga ia bertemu Dario. Dario yang merasa bersalah menawarkan makanan kepada Galo. Mereka pun berbicara dari hati ke hati. Dario berjanji untuk tidak menyakiti Anggita mengingat betapa berharganya gadis itu. Namun setelah kepergian Dario, suasana damai itu tiba-tiba pecah ketika Anggita muncul dengan wajah pucat terlihat sangat tidak nyaman. Galo yang melihat adiknya dalam keadaan seperti itu langsung mengira Anggita hanya mengalami masuk angin.
Tapi ketika ia bertanya lebih lanjut, kebenaran yang mengejutkan pun terungkap. Ternyata Anggita lagi hamil. Hati Galuh hancur mendengar berita ini. Dalam benaknya ia merasa seolah telah gagal menjalankan amanah orang tuanya. Perasaan berat menggelayuti pikiran Galuh, semua sudah terlambat dan tak ada jalan kembali. Anggita terdiam, air mata mengalir di pipinya menandakan beban emosional yang tak terkatakan. Anggita dan Galuh terjebak dalam kesedihan dan kebingungan yang mendalam. Malam itu saat bulan bersinar terang di langit, Anggita bertemu Dario. Namun dalam hati Anggita ada sebuah rahasia besar yang ia sembunyikan. Ia tidak mengungkapkan bahwa dirinya tengah berbadan dua. Dari yang penuh kasih sayang dan perhatian tertidur lelap di sampingnya. Namun Anggita merasa terjebak dan memutuskan untuk pergi seolah-olah ini adalah malam terakhirnya bersama Dario. Tanpa disangka Anggita melangkah menuju sebuah klub malam. Tempat di mana ia berharap menemukan pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Di sana ia bertemu dengan Kiki, seseorang yang pernah menawarkan kerja kepadanya di awal film tadi. Anggita yang dulunya lugu dan tampak polos kini berubah drastis. Ia telah memutuskan untuk meninggalkan dunia yang ia kenal dan merangkul kehidupan baru yang penuh dengan kesenangan dan kebebasan meskipun jauh dari cita-cita yang dulu ia impikan. Bertahun-tahun berlalu, Anggita yang kini mengganti namanya menjadi Donna memilih untuk menjauh dari orang-orang yang ia sayangi. Penyesalan mulai menghampirinya, tetapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Cita-cita yang dulu membara kini hanyalah bayangan yang samar. Donna terjebak dalam kehidupan malam yang glamor tetapi kosong. Ditambah lagi Dario melihat Anggita, pacarnya yang dulu polos, sekarang menari-menari di tiang untuk menghibur para pelanggan. Betapa hancurnya hati Dario melihat hal itu. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur dan waktu tidak bisa diputar kembali dan film pun tamat.